Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang ingin sukses hidupnya baik di dunia maupun di akhirat, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, bahwa kesuksesan tidak akan datang begitu saja, tapi harus diidealisasikan, yaitu diniatkan menjadi cita-cita yang harus ditempuhnya. Jadi jangan sampai kita mimpi di siang bolong agar cita-cita kita bahagia dunia dan bahagia di akhirat itu dibiarkan akan datang sendirinya. Tidak. Yang kedua adalah diusahakan. Bagaimana cara mengusahakannya? Pertama adalah kita sesuai dengan syariat, kita belajar ilmunya, kita tunaikan hak-haknya, kita penuhi syarat-syaratnya, dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah tentu kita sebagai manusia tidak mungkin semuanya kita akan dapat mencapainya dengan kekuatan sendiri. Kita adalah makhluk, kita adalah hamba, dibatasi oleh kekuatan, keagungan, kebesaran, dan kekuasaan Allah. Oleh karena itu, kita harus banyak berdoa, memohon kepada Allah agar apa yang kita harapkan, kita inginkan adalah dibantu oleh Allah. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah. Jangan hanya mengandalkan ilmu dan kemampuan. Ilmu manusia terbatas, kemampuan manusia terbatas. Oleh karena itu, orang yang ingin mencapai cita-cita luhur tapi tidak melibatkan Allah dalam kehidupannya, dia adalah orang yang sombong. Jadi kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah. Selanjutnya adalah kita perlu bersabar. Karena keinginan kita dibatasi oleh keinginan orang lain, kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, dan juga kita tahu bahwa apa yang kita inginkan itu belum tentu baik bagi diri kita. Yang paling tahu adalah Allah. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan langsung doa-doa, permohonan dan usaha kita, tapi terkadang Allah menunda. Itu adalah yang terbaik bagi kita, karena Allah akan memberikan kepada kita sesuai porsi dan kebutuhan kita. Allah tidak memberikan kepada kita sesuai dengan keinginan kita, tapi Allah akan memberikan kepada kita sesuai apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, dalam upaya untuk pencapaian cita-cita, kita harus pantang menyerah dan selalu merefleksi. Pantang menyerah artinya kita selalu melakukan usaha dengan berbagai cara, sepanjang cara itu dalam koridor ketentuan hukum-hukum Allah dan sunnah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mencari jalan yang di luar koridor ketentuan Allah dan Rasulnya, supaya kita tidak kecewa di akhirat. Mungkin seseorang merasa berhasil di dunia, tetapi nanti diancam Allah di akhirat karena caranya melampaui batas atau keluar dari hukum-hukum syariat. Yang terakhir, maka penting kita senantiasa doa dan saling mendoakan, karena kita itu hidup bersama dalam komunitas. Bagaimana kita saling mendoakan, saling berkasih sayang, saling membantu satu sama lain. Kita bukan orang yang hidup dalam komunitas hewan yang mereka berprinsip pada rimba raya, tapi kita hidup dalam komunitas orang yang harusnya kita satu sama lain saling membantu dengan melihat keterbatasan, kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jangan hidup cuek. Kita saling bantu-membantu, tetapi bantu-membantunya dalam kebaikan dan takwa. Jangan sekali-kali kita saling bantu-membantu dalam dosa dan permusuhan. Itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu, maka terakhir adalah kita serahkan kepada Allah pembuat keputusan. Kita berbuat, Allah berbuat, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan keberhasilan perbuatan. Pasti kita selalu ikhlas dengan keputusan Allah, karena keputusan Allah adalah yang terbaik. Jangan mengikuti keputusan hawa nafsu, karena keputusan hawa nafsu hanya akan menyesatkan kita. Untuk itu selalulah kita memohon pertolongan Allah, memohon doa kepada orang lain, dan terutama kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita, mendidik kita, membesarkan kita, dan bersusah payah berjuang untuk menjadikan kita sebagai anak yang solih. Jangan sekali-kali kita mengabaikan daripada nasihat orang tua kita, karena surga ada di bawah telapak kaki kita. Ridho Allah bergantung ridho orang tua. Jadi jangan mentang-mentang kita anak muda, kita mengabaikan daripada nasihat orang tua. Bagaimanapun juga orang tua lebih banyak mengalami hidup makan asam dan garam. Oleh karena itu, tertib mengikuti orang tua adalah merupakan tertib yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendengar untung, yang berbicara untung, tapi yang paling untung yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan. Insya Allah kita semua niat mengamalkan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.